Zabur, Taurat, keempat-empat ini makhluk. Imam Syafi'i selamat, tak masuk penjara. Keempat-empat ini makhluk. Maksud dia empat-empat jari ini makhluk. As-siyasah khid'ah, tipu muslihat. Ibrahim alaihissalam tidak berdusta, Ibrahim alaihissalam tidak pembohong, Ibrahim alaihissalam tidak kadzib, tapi dia sedang menggunakan akal. Kau pakai akal, aku pakai akal. Berhadapan dengan orang menyembah, dia katakan, kalau memang dia mampu menyelamatkan dirinya, kenapa saat yang besar ini menghancurkan dia tak selamat? Pakai akal. Kalau memang dia Tuhan, kenapa saat malam matahari hilang? Kenapa pada saat siang bulan hilang? Pakai akal. Berjumpa dengan orang di sempadan, dia juga pakai akal. Ini istrimu, ini saudariku. Istri bertanya, kenapa kau katakan aku saudarimu? Karena kalau ku katakan istriku, engkau akan ditangkap. Kalau ku katakan saudariku, kita berdua selamat dan kita tidak berdusta. Tapi yang ini jangan dipakai. Jadi tidak semua ceramah itu boleh diamalkan. Nanti ya foto. Ada bertanya di FB, Instagram, itu siapa? Saudari saya. Saya tak mau dipermasalahkan, dicabut tauliah saya gara-gara ini. Ujian ayah lulus, ujian menghadapi umat pertama lulus, ujian menghadapi umat yang kedua sukses, ujian menghadapi penjaga sempadan, ujian yang kelima berhadapan dengan siapa? Dengan istri. Maaf beribu maaf, saya tak tahu siapa yang belum punya anak, tapi berhadapan dengan istri yang tidak mengandung, sudah lama tak ada anak. Hajar adalah solusi jalan keluar. Maka menikahlah Nabi Ibrahim alaihissalam, ujian yang kelima, mendapatkan anak setelah berdoa 86 tahun. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, nama tafsirnya tafsir Al-Quranil Azim. Doanya bapak ibu semua hafal, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan hafal. Rabbi habli minas sholihin. 86 tahun. Ustadz Abdul Somad, kenapa doa saya tak dikabulkan Allah? Kenapa saya pagi, petang, siang, malam berdoa-doa tak dikabulkan Allah? Nabi Muhammad SAW minta pindah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah 17 bulan berdoa sampai wajahnya menghadap ke langit. Minta supaya pindah arah kiblat. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat wajahmu menghadap ke langit. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami hadapkan wajahmu ke kiblat yang kau suka. Turunlah ayat bulan Sya'ban. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. 17 bulan. Nabi Musa tersesat di lembah Tih, berdoa 40 tahun berputar-putar baru dapat jalan keluar. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa minta anak 86 tahun. 17 bulan, 40 tahun, 86 tahun. Awak bila berdoa? Pagi tadi. Ukurlah bayang-bayang. Ingatlah kita ni siapa? Selevelkah kita dengan Ibrahim alaihissalam? Selevelkah kita dengan Musa alaihissalam? Apalagi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah gunanya kita mengaji, membaca sejarah Nabi, supaya kita ambil iktibar. Fa'tabiru, ambil iktibar. Maka Nabi Ibrahim pun punya anak. Selepas berdoa 86 tahun, Rabbi habli minas salihin. Banyak-banyak berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Banyak-banyak bersedekah. Ada satu ucapan dalam tafsir Ibnu Katsir, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara yang susah, Allah mudahkan. Kalau dibacakan pada perkara yang susah, Allah mudahkan. Susah jodoh, Allah mudahkan. Susah anak, Allah mudahkan. Susah rezeki, Allah mudahkan. Apa itu? Surah Yasin. Yasin.
wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Bacanya pelan, karena banyak orang baca Yasin macam berbisik-bisik. Selepas baca surat Yasin, tawassul. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Yasin. Aku bertawassul kepada engkau dengan kemuliaan surah Yasin. Mudahkanlah aku mendapatkan anak ya Allah. Itu salah satu cara dibaca pada malam tahajud baik, dibaca pada saat pagi duha selepas subuh baik. Yang penting khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Ustaz sudah baca tak juga dapat anak. Kenapa? Belum menikah. Macam mana? Ini kadang jamaah ni banyak nak cuba-cuba kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya lulus mendapatkan anak. Adakah ujian lagi? Ujian lagi yang keenam. Kenapa banyak betul ujian hidup ini? Allazi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan hidup, wal hayata. Allah yang menciptakan mati. Untuk apa dibuat Allah hidup dan mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapa yang paling baik imannya. Saya sudah sampaikan tazkirah 40 minit. Dari mana Ustaz tahu? Ada di sini. Kenapa Ustaz dari tadi udah 40 menit bagi tazkirah selalu tengok ke sini saja? Kenapa tak tengok ke sana? Sana banyak perempuan. Nanti menimbulkan fitnah. Ini semua mesti kita jaga. Nah, Ustaz gatal gitu. Nah, ini mesti saya jelaskan supaya jangan ada curiga di antara kita. Ujian yang selanjutnya adalah berhadapan yang keenam. Ternyata Allah Ta'ala ingin menjauhkan hati dari buah hati. Tak masuk akal kalau sampai buah limau jauh dari limau. Tentulah limau jatuh dan limau busuk. Ustaz Samad, ya, saya dengan istri saya itu tak pernah ada pacaran, tak pernah ada hubungan sebelum menikah. Macam mana awak boleh percaya dia cantik? Sebab masa saya bertamu, saya tengok gambar ayah dia handsome, mak dia cantik. Maka saya fikir buah tak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya kecuali dilarikan burung atau jatuh ke sungai. Kata kawan saya, buah tak akan mungkin jauh dari batang pohon. Tapi Allah ingin jauhkan. Yang ditunggu selama 86 tahun, sesudah dapat, datang lagi ujian. Lahir dia di Palestina, jauhkan dari pokoknya, antarkan dia ke negeri yang Allah bersumpah dalam Al-Quran. Wattini wazzaitun waturi sinin. Allah bersumpah dengan negeri ini. Wahadzal baladil amin. Inilah negeri yang sekarang lebih mahal tanahnya daripada yang ada di Las Vegas. Tanah suci kota Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Inilah negeri yang teramai di dunia, mengalahkan Manchester United, Liverpool. Inilah negeri yang paling ditunggu-tunggu. Saya tak tahu Brunei Darussalam, tapi kami di Riau, bila dia bayar tahun 2017 akan pergi haji 2031. Meninggal 2030. Inilah negeri yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah kepada Ibrahim, hantarkan dia ke negeri itu, hai Ibrahim. Melawankah Ibrahim alaihissalam? Ujian keenam, jauhkan dari anak. Dibawalah Hajar dengan anak kecil dari Palestina menuju Baitullah. Sampai di sana diserahkannya ke Baitullah. Naik Ibrahim ke atas unta, akan balik ke Palestina. Saat itu Hajar menarik ujung jubah Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Saat ditarik ujung jubahnya oleh Hajar, Hajar berkata, Allahu amaraka bihadza.
Kalau A-nya pendek, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kalau A-nya panjang, Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Belajar tajwid. Allahu amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, apakah Allah menyuruh engkau meninggalkan kami di sini? Dijawab oleh Ibrahim satu kata, na'am. Ya, Allah menyuruh aku meninggalkan kalian di sini. Apa kata Hajar? Idzan layyudayyi'ana. Kalau begitu dia tak akan menyia-nyiakan kami. Pergilah wahai Ibrahim. Yang pergi ini pencari rezeki, yang tinggal di sini pemberi rezeki. Kalau yang pencari pergi, pemberi ada, adakah risau dalam hati? Tidak. Begitulah iman seorang Hajar yang kita sebut dalam solat kita. Hajar ada dalam solat kita. Mana ada kita solat menyebut Hajar? Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali. Ali itu keluarga. Ali Imran. Imran nama istrinya Hanna. Hanna melahirkan anak namanya Maryam. Maryam melahirkan anak namanya Isa. Maka ada dalam Al-Quran Ali Imran, keluarga Imran. Ali Ibrahim. Ibrahim punya istri namanya Hajar. Hajar punya anak namanya Ismail. Dia punya istri namanya Sarah. Sarah punya anak namanya Ishak. Keluarga ini kita sebut dalam solat kita, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Oleh sebab itu Hajar karena kesolihannya, karena solihahnya disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam solawat, disebutkan dalam solat, ditinggalkan. Ketika ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam, nampaknya dari jauh di tengah panas, anak dan istrinya, di situ dia berdoa. Disebutkan doa itu dalam Al-Quran. Apa kata Allah menceritakan kisah Ibrahim? Askantu min zurriyati, kutinggalkan anak dan istriku fi wadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, yang tak ada tanaman, inda baitikal muharram, di samping Baitullah. Larilah Hajar ke atas bukit Safa, tak ada air. Naik ke atas bukit Marwah, tak ada air. 500 meter, Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah, tak ada air. Selepas itu dia pun kembali. Ternyata Allah ingin memberi air tidak keluar dari tapak kaki Hajar. Air tidak keluar dari kaki yang kuat. Air tidak keluar dari kaki yang berlari. Air keluar dari tapak kaki bayi, baby yang belum tegak berdiri, yang hanya yang hanya menggerakkan kaki, belum merangkak lagi. Hanya menggerakkan tumitnya saja ke atas pasir, nampaklah air. Begitulah ternyata Allah ingin memberi rezeki, bahwa air itu datang bukan dari kaki Hajar, bukan dari tumit Hajar, tapi dari tapak kaki Ismail alaihissalam. 3000 tahun lebih sampai hari ini kita meminum air itu. Zamzami, zamzami, zamzami. Berkumpullah wahai air, berkumpullah wahai air, berkumpullah. Sampai hari ini air tak kering-kering. Salah seorang jamaah kita mendapat mesin penyaring air dari Jepun. Ini paling hebat, paling mahal harganya. Airnya jernih, airnya bening. Kalau dipakaikan mesin penyaring air ini, tak ada lumut, tak ada bakteria, pokoknya bersih. Begitu ditanya sama jamaah kita, pada yang tukang jual mesin nih, kalau dibandingkan dengan air Zam-Zam, Zam-Zam jangan. Air Zam-Zam kata dia jangan. Air Zam-Zam adalah air barakah. Air Zam-Zam adalah air yang diturunkan Allah untuk menunjukkan bukti janji Allah. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di atas langit. Wa fil ardi ayatun lil muqinin.
di atas muka bumi ini ada ayat-ayat tanda-tanda bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kamu mengapa kamu tidak melihat dan memperhatikan. Akhirnya sampai hari ini kita pun meminum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selesai ke-6, masuk ujian yang ke-7. Sampai ujian keberapa Pak Ustaz? Saya pun tak kira dari awal tadi. Habis 60 menit kita stop. Yang ke-7, ternyata setelah anak, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak itu sudah remaja, sudah boleh berusaha, datang lagi ujian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa ujian-ujian ini datang? Semakin kuat ujian, semakin hebat ujian, semakin tinggi jabatan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ujian BA 50 page, 50 muka surat cukup. Ujian master 200. Ujian PhD unlimited. Maka ada level, ada tingkatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam, ujian ayah sudah, ujian umat 1 sudah, ujian umat 2 sudah, ujian menyeberang sempadan dari Babilonia ke Palestina sudah, ujian tak punya anak sudah, ujian punya anak dijauhkan sudah. Masuk ujian yang ke-7, anak yang muda belia diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak minta kerbau, Allah tak minta lembu, Allah tak minta kambing Ibrahim, tapi ada yang sudah masuk ke dalam hatinya, yang ditunggunya 86 tahun lamanya, yang ditinggalkannya di tanah suci nun jauh di sana. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu, kamu belum beriman. Ustaz, kenapa Allah tak minta anak saya? Sedang kambing saja tak keluar, apalagi anak. Allah tahu ini setakat level-level kerbau, sapi, kambing, onta. Ini selevel anak, diminta Allah SWT. Sayangkah engkau pada ini? Maka Ibrahim pun ujian yang ke-7, datang dia kepada anaknya. Tapi Ibrahim tak main paksa. Dia tak berkata kepada, hei anakku. Ibrahim tak begitu. Apa kata Sayyidina Ibrahim alaihissalam? Ya bunayya. Dia tak katakan ya Ismail, tak ada. Ya ibni, tak ada. Oh my son, tak ada. Apa kata dia? Ya bunayya, wahai ananda, wahai anakku yang muda belia, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku malam tadi, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu nak? Jadi kita kalau mau melakukan sesuatu, tanya anak kita dulu. Nak, ya itu ada anak lajang ingin meminang, engkau mau apa tidak? Saya tengok dulu pakai CCTV ya. Jangan paksa, tak boleh. Begitu akhlak, adab. Datang seorang menjumpai Umar bin Khattab. Apa kata dia? Hai Umar, ini anakku durhaka, tolong engkau hukum dia. Umar bin Khattab bijaksana, dia tak mau zalim dan aniaya. Dia tanya kepada anak ini, kenapa engkau durhaka? Hai Umar, apakah anak punya hak kepada orang tua? Ya. Apa hak anak wahai Umar? Kata Umar bin Khattab, hak anak ada 3. Pertama, mencarikan ibunya yang salihah. Yang kedua, memberi nama yang baik, seperti nama Abdul Somad. Yang ketiga, memberi makan yang halal. Apa kata si anak? Dia bagi aku ibu yang tak baik, dia bagi aku nama yang tak baik, dia bagi aku makanan yang tak baik, sehingga aku menjadi ini. Maka apa kata Umar bin Khattab? Laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa alaik. Engkau lebih dulu derhaka kepada anakmu sebelum anakmu menderhaka kepada engkau. Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Rasulullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan akhlak, bukan akhlak anak kepada orang tua, tapi ada akhlak orang tua kepada anak. Dia panggil dengan panggilan yang lemah lembut dan baik. Kemudian dia katakan, madza tara,
apa pendapatmu? Anni ara fil manam, aku melihat dalam mimpi malam tadi. Anni azba'uka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Ini pun tak bisa diamalkan. Jangan balik nanti dari sini bawa pisau. Ya bunayya, inni ara fil manam. Belum habis ayat dia dah lari. Kisah-kisah itu kita ambil iktibar. Kisah-kisah itu kita ambil pelajaran. Apa jawaban Ismail alaihissalam? Ya abati. Dia tak katakan wahai ayah. Dia tak katakan wahai Ibrahim. Ya abi. Tak. Ya Ibrahim. Tak. Tapi yang dia katakan ya abati. Wahai ayahanda. Wahai ayah yang mulia. If'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kau dapati aku menjadi anak yang sabar. Akhirnya dibawalah anak ke atas bukit. Lalu kemudian ketika dia akan sembelih, falamma tallahu lil jabin, ketika sudah sampai ke tempat penyembelihan, diletakkan di atas. Lalu kemudian terasa sejuknya pisau itu di leher. Pisau kalau diletakkan di leher terasa sejuk. Tak percaya cuba balik, ambil pisau saja. Tinggal menariknya lah saja. Tinggal menarik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa fadainahu bi dzibhin azim. Kami tebus dengan sembelihan yang besar, diganti Allah dengan seekor kabsh, kambing yang bulunya kabsh, kibas kata orang Melayu. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala mengganti nikmat lebih besar. Akhirnya kita pun melaksanakannya sampai hari ini, sampai pagi tadi. Pagi tadi selepas solat, saya bertamu ke salah satu rumah jamaah untuk melihat penyembelihan kambing. Tapi saya melihat aja, tak motong. Ustaz sila motong. Saya ceramah aja yang keras, suara keras, tapi hati lembut. Tak sampai hati menengok kambing meregang nyawa, menengok kambing. Tapi kalau sudah dimasak, tak sampai hati membiarkan. Kenapa kita disyariatkan menyaksikan penyembelihan? Supaya mengenang bagaimana dulu yang dirasakan oleh Ibrahim alaihissalam. Kenapa kita disuruh melihatkan, menyaksikan? Karena syiar, menunjukkan umat Islam. So, syiar. Wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah. Penyembelihan onta, kambing, lembu, sapi itu adalah syiar, menunjukkan kekuasaan, kehebatan umat Islam. Tuh, tengok umat Islam di masjid ramai. Kenapa? Bagi-bagi daging kambing. Sembahyang subuh tak berapa ramai, tapi menyembelih jadilah daripada tak berkumpul sama sekali. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah bagian. Di padang Arafah ramai, saat solat Id ramai, saat penyembelihan kambing ramai. Ini semua adalah bagian dari syiar Islam. Dan hikmah ketika menyembelih hewan kurban itu nampak dengan mata. Ketika tadi pisau ditarik ke atas, menyembur darah keluar, itulah yang terakhir sakit dirasakan seekor kambing. Kambing terakhir merasakan sakit saat disembelih. Tapi kita kalau sakratul maut belum tentu sakit terakhir. Karena sakit sakratul maut akan disusul dengan sakit azab kubur, akan disusul dengan sakit azab hisab, akan disusul dengan sakit azab neraka. Diletakkan di tapak kaki, yablugh ka'baihi, ketika sampai ke mata kaki, yang li biha dimaruhu, mendidih otak di kepalanya. Oleh sebab itu maka selalu kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Yang tadi tak menyaksikan penyembelihan kambing, esok saksikan. Walaupun kambing bukan punya kita, tengok. Kalau perlu rekod. Bila nak buat dosa, tengok. Oh, ini sakaratul maut. Supaya apa? Mengingatkan, iktibar. Karena kalau hanya ceramah saja, ingat sakratul maut, ingat mati, tak masuk ke telinga. Tapi manakala kita tengok gambarnya, nampak kambing merasakan sakit, ini yang terakhir. Selesai ini, tak ada azab kubur kambing, tak
ada titian siratal mustaqim kambing. Lalu kambing-kambing yang disembelih tadi itu, apakah nanti di akhirat akan dibangkitkan? Kambing-kambing itu pun akan hidup lagi. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Semua kambing-kambing akan bangkit lagi. Tapi setelah mereka bangkit, apa kata Allah? Kunu turaban. Hai kambing-kambing, berubahlah kalian menjadi tanah. Maka semua kambing-kambing berubah menjadi tanah. Saat itu apa kata orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Andai aku menjadi tanah. Apa makna andai aku menjadi tanah? Andai aku dulu jadi kambing, maka sekarang berubah menjadi tanah. Tapi karena dulu manusia tak berubah menjadi tanah. Manusia pilihannya dua. Alladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Tak ada tempat ketiga kecuali Mu'tazilah. Tapi ahlu sunnah wal jamaah dua saja, surga atau neraka. Inilah ujian yang ketujuh. Kita cukupkan sampai 7 karena tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, hari haji 7. Mudah mengingatnya. Siapa tadi bagi tazkirah? Ustaz Abdul Somad. Apa yang dia sampaikan? Hikmah di balik kurban. Berapa hikmahnya? Ada 7. Kenapa 7? Entah, itu aja kata dia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya yang menyampaikan dan buat kita semua. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita dalam majlis ini insya-Allah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadil Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perlu menjawab azan yang telah direkam, yang ditayangkan dalam radio atau televisyen? Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'ath Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Titik. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, layak dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Itu yang azan siapa? Yang azan itu orang, manusia, bukan mesin, bukan CD, bukan DVD. Yang azan, kenapa? Karena yang membaca itu ada niatnya. Muazin itu sebelum azan dia ada niatnya, sedangkan alat itu tak ada niatnya. Oleh sebab itu kita jawab. Adapun ada orang menjawab azan di radio, di televisyen, dia jawab baik, tidak salah, terhitung sebagai zikir. Zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu juga dengan ketika mendengar ayat sujud tilawah. Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Ada orang bertanya kepada salah seorang ulama, Syekh, ya, kalau saya mendengar orang membaca ayat sajadah, apakah saya sujud tilawah? Ya, sujud tilawah. Bagaimana kalau yang saya dengar itu radio, bukan orang? Bagaimana kalau yang saya dengar itu MP3, CD? Kata Syekh, kalau CD sujud, awak ikut sujud. Maknanya apa? Dia tak ada niat. Tapi kalau dia berzikir menyambut ini, baik. Kalau jawaban saya berbeza dengan jawaban fatwa ulama, mufti, maka campakkan pendapat saya pakai pendapat yang sudah difatwakan oleh para ulama. Ikhtilaf dalam masalah ijtihad, kalau berbeza pendapat mufti suatu negeri, maka campakkan pendapat, karena perbezaan al-khuruju minal khilafi aula, keluar dari khilaf lebih baik. Bagaimana sebaiknya menguruskan daging kurban? Tulang boleh dibuang, bahagian lain bagaimana? Dulu
Masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjaga kambing. Dibawa kambing, diikat dekat rumah, dibagi makan beberapa hari menjelang Idul Adha. Selepas salat Id balik, lalu kemudian Nabi menjatuhkan kambing ke tanah, dihadapkan ke kiblat. Nabi pun memotong 2 ekor kambing, kabsyaini, 2 ekor kabs, amlahaini, putih, akranaini, bertanduk. Sudah bertanduk, umurnya sudah cukup. Lalu Nabi pun memotong, bismillah, wallahu akbar, Allahumma minka walaka. Kambing pertama, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Kambing yang kedua, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibagi 3, 1/3 untuk ahli bait, 1/3 untuk jiran, tetangga, kerabat, 1/3 untuk fakir, miskin. Apakah semuanya mesti 1/3? Biji matanya dibagi 3 juga? Ada namanya urf. Urf, Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, sadduz zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Kalau menurut urf bahwa tulang ini bisa dibagi 3, bagi 3. Tapi kalau yang kecil-kecil, ma'fu anhu, termaafkan. Begitu juga tentang masalah kulit, tentang masalah. Ada yang memang boleh dibagi 3, bagi 3. Tapi ada yang rasa-rasa tak mungkin boleh bagi 3, ma'fu anhu, termaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Apa kelebihan membangunkan orang lain menunaikan solat fardu? Dan kita membangunkannya secara lembut dan baik. Rahimallahum ra'an. Allah menurunkan rahmat kepada seorang suami, alladzi aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya dengan mengambil air. Dia ambil air, dipercikkannya ke wajah istrinya. Oh my darling. Kalau baru-baru nikah lah, honeymoon. Tapi kalau dah lama disiram aja. Hadis sahih, rahimallahum ra'an. Allah menurunkan rahmat kepada suami, alladzi aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya. Lalu bagaimana dengan kami istri? Hadisnya belum habis. Rahimallahum ra'atan. Allah merahmati perempuan, allati aiqazat zaujaha, yang membangunkan suaminya. Beruntunglah tuan-tuan yang mendapatkan istri yang membangunkan, karena itu ciri istri salihah. Apa ciri istri salihah? Allati tu'inu ala imanihi, yang mampu menolong iman. Kalau dia mampu menolong solat kita, dia mampu menolong tazkirah kita, maka itulah salihah. Mudah-mudahan termasuk yang salihah-salihah insyaallah. Boleh? Ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama hari raya Aidil Adha, sebelumnya mohon maaf kerana ini bukan soalan, tapi di atas soalan. Kami dari jemaah Gema Salawat Nur Jami' Risalatul Qadiri, grup salawat cinta Rasulullah, mohon doa supaya kami tetap istiqamah dalam salawat, berqasidah, melantunkan lagu irama salawat jamaah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khalqi kullihim. Apa hukumnya bersolawat ramai-ramai pakai grup? Apa hukumnya? Hadisnya dalam Sunan Tirmidzi. Ketika Nabi sedang duduk, tiba-tiba ada seorang laki-laki memuji-muji Nabi, membuat syair puji-pujian. Ketika dia memuji-muji Nabi, sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Ada orang muji-muji Nabi, Nabi diam dan tersenyum. Maka itu disebut dengan sunnah takririyah.
Seandainya Nabi menyuruh, buatkan pujian-pujian, selawat, buat. Itu namanya sunnah qauliyah. Seandainya Nabi yang membuat, namanya sunnah fi'liyah. Nabi tak ada menyuruh, Nabi tak ada membuat. Tapi saat ada sahabat yang membuat, Nabi sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Maka ulama menulis syair-syair. Ada namanya syair burdah, ada namanya syair dibah, ada namanya syair simtud durar, ada namanya syair ad-diyaul lami', ada namanya syair al-barzanji, ada namanya syair macam-macam. Di Brunei Darussalam yang populer, yang selalu syair apa? Pokoknya adalah masa saya kecil-kecil di kampung dulu Al-Barzanji, ada ulama namanya Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Barzanji nama kampung di Irak, Barzanjah. Ayahnya merantau ke Madinah tapi tetap dipakai namanya Al-Barzanji. Maka dia mengarang Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Maka orang pun berselawat. Abtadi'ul imla, kami mulai waktu yang kosong ini bismidzatil aliyah, dengan menyebut nama Allah yang maha tinggi, mustadirran faidal barakat, mengharapkan dapat barakah. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa utan anhu asyra sayiat, ditutupi 10 kesalahan, wa rufi'an lahu asyra darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan makin banyaklah pemuda Islam yang mencintai solawat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, bagaimana menghindari was-was semasa solat? Was-was pertama datang dari air percikan, air kencing najis. Maka di dalam hammam, restroom mesti memakai terompah kayu. Dululah, sekarang yang buat terompah kayu lagi dipakai. Supaya apa? Sebab a'zamul waswasah, sebahagian besar was-was itu datang daripada bilik, daripada mirhat, kena ada percikan air najis. Oleh sebab itu segala yang kecil dijaga. Selepas itu kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ta'awuz. Setelah itu membaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Selepas itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, sallu salatal muwaddi', anggaplah itu salat yang terakhir. Setelah itu serahkan kepada Allah. Datang macam-macam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nabi punya anak namanya Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak namanya Sayyidina Husain. Husain punya anak namanya Sayyidina Ali. Muskil, datuknya Ali, cucunya Ali. Bila disebut dua Ali, Ali mana? Ali satu apa Ali dua? Maka untuk membezakan antara datuknya Sayyidina Ali dengan cucunya Ali, ditambahlah laqab Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin masuk mirhat, tempat qada hajat. Lepas keluar dari situ dia nak sembahyang, dia lepas bajunya, dia ganti baju baru. Anaknya bertanya, ayahanda Ali Zainal Abidin, ya, kenapa baju yang masuk tadi keluar diganti, bersalin baju dengan baju yang baru? Kerana aku takut kaki lalat yang hinggap tadi membawa najis. Kaki lalat, kita kadang kaki kambing pun tak peduli. Begitu halusnya. Aku takut kaki lalat tadi yang hinggap di pakaianku. Padahal kalau menurut fiqh itu ma'fu anhu kaki lalat.